Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai ketetapan e-commerce sebagai pemungut PPh 0,5% untuk seller beromset di atas 500 juta rupiah per tahun ini, kami telah terhubung secara virtual bersama dengan Budi Primawan, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar Anda? Selamat pagi Mas Iqbal, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Budi. Pemerintah kan menetapkan e-commerce sebagai pemungut PPh 0,5% nih untuk seller beromset di atas 500 juta rupiah per tahun. Ya. Seperti apa sebetulnya tanggapan IDEA dan pelaku industri tentunya terkait regulasi baru ini Pak Budi? Oke, kalau pada dasarnya Asosiasi E-commerce Indonesia atau EDIA itu menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Fokus kami sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan baik, memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan beban administrasi yang tidak perlu bagi marketplace maupun penjual. Oke, sementara dari pelaku industri sendiri terkait regulasi baru ini, apakah mereka juga tidak keberatan selama regulasi atau administrasinya tambahan tidak perlunya tidak terjadi, Pak Budi? Oke, kalau dari kami, dari pihak marketplace-nya, itu sudah berkomunikasi dengan Dirjen Pajak sejak tahun lalu. Mendekati pada saat kemarin diputuskan 1 Juli, kami juga anggota IDEA telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyesuaian sistem testing hingga penyempurnaan proses bisnis. Masa transisi dalam 1 bulan ini dimanfaatkan dengan baik agar implementasi 1 Agustus dapat berjalan lancar. Baik, Pak Budi, sebagai pemungut pajak nih dalam tanda kutip, platform seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya tentu kan menanggung beban teknis baru nih. Seberapa siap sebetulnya infrastruktur dan sistem e-commerce yang sendiri menjalankan fungsi pemotongan otomatis ini, atau memang sebetulnya it's just one click away gitu, Pak Budi? Oke, tentu ada banyak sekali di back-endnya. Apalagi ini baru pertama kali kan Pak. Mungkin kalau besok-besoknya lebih sederhana. Kami juga masih menunggu beberapa keputusan tertulis dari hasil diskusi kami dengan DJP, baik nota dinas atau surat edaran atau apapun, sehingga kami punya kepastian hukum dalam penerapan. Kalau secara sistemnya kami sebenarnya sudah mempersiapkan dengan baik. Tinggal beberapa isu yang tadi seperti saya sebutkan yang perlu untuk melancarkan penarikan ini. Oke, jadi isunya adalah untuk melancarkan penarikan ini. Berarti ini salah satu kendala begitu sebelum nanti tanggal 1 Agustus efektif berlaku, Pak Budi? Ya, sebenarnya kalau peraturan tertulisnya sudah ada, kami lebih siap lagi gitu. Tapi kalau ini karena sudah diputuskan 1 Juli akan ditarik mulai Agustus, kami akan berusaha lebih baik lagi gitu. Baik, jadi memang ini sedang dalam proses dan progres begitu ya Pak Budi ya untuk memberikan atau sistem yang lebih siap lagi. Sebetulnya apakah IDEA melihat ada juga resiko pedagang online Pak Budi yang akan lari begitu atau migrasi nih dari marketplace formal ke media sosial gitu, seperti yang kita tahu ada live jualan begitu di sosial media untuk menghindari pajak ini menurut Anda? Oke, sebenarnya kegiatan seperti itu sudah lazim terjadi 2-3 tahun ini ya. Pedagang itu mulai berjualan selain di marketplace juga 4-empatnya kadang-kadang, atau juga berjualan di punya kanal lain seperti kanal chat, kanal sosial media, kanal website sendiri. Malah kadang-kadang mereka masih punya toko offline atau ikut pameran-pameran gitu. Ini terjadi karena tuntutan dari konsumen sendiri. Banyak yang mungkin sebentar gini,
ngecek harga di marketplace Ya. satu, lalu belinya di offline, atau dia ngecek harga di offline terus ternyata belinya di marketplace yang mana gitu. Nah, jadi karena konsumen sudah mulai melakukan kanal pembelian seperti itu, maka penjual pun mengikuti gitu. Nah, jadi kalau kabur dari marketplace, ya kita lihat aja nanti. Tapi dari marketplace itu yang diberikan oleh marketplace adalah traffic dari ininya dan dukungan penuh kepada penjual, termasuk logistik dan pembayaran maupun customer care. Di mana tentu marketplace pasti memudahkan begitu untuk para penjual dari segala sistem dan lain sebagainya. Di sisi lain juga pengguna harus juga dibaca begitu ya dalam tanda kutip customer behavior oleh para pembeli. Jadi nge-grab semua potensi dari beberapa kanal begitu ya Pak Budi ya. Betul. Baik, Pak Budi, bagi UMKM yang omsetnya sedikit nih di atas 500 juta misalnya gitu ya, tidak begitu jauh di atas 500 juta, margin keuntungan mereka kan seringkali tipis begitu. Apakah PPh 0,5% ini dinilai memberatkan atau sebenarnya masih wajar Pak Budi? Atau hanya memindahkan dari pos ke pos saja? Sebenarnya sih masih wajar. Ini kan 0,5% ya. Jadi kalau kita lihat, kalau sebelumnya mereka harus menghitung uangnya sendiri, lalu setiap tahun atau setiap bulan menyetor ke DJP, sekarang cukup diambil di sini aja, di marketplace aja gitu. Nah, belum diketahui dampak pastinya karena ini masih sangat early ya. Tapi tidak ada protes yang masuk begitu ke IDEA terkait reseller, seller ini tentu ke marketplace yang tentu anggota IDEA, Pak? Ya, banyak yang mengajukan pertanyaan ke kita, tapi kita arahkan semuanya ke DJP karena mereka lah otoritas penarikan pajak di Indonesia ya. Dan ini semua kan adalah kebijakan dari mereka. Maka kami juga berkiblat pada mereka gitu. Yang bisa kami jawab ada yang bersifat teknis yang terjadi di marketplace. Selebihnya itu tanggung jawab dari DJP. Baik, ini juga perlu begitu ya, sosialisasi begitu kepada seller. Jangan sampai menyangka bahwa ini adalah keputusannya marketplace begitu ya Pak Budi ya. Bahwa ini dari negara begitu ya Pak Budi ya. Betul. Pak Budi, seperti yang kita ketahui kan banyak penjual juga yang berjualan di 2 atau 3 marketplace sekaligus atau bahkan punya toko online begitu di semua kanal marketplace atau e-commerce. Bagaimana sebetulnya skema integrasi datanya agar tidak terjadi double counting atau salah hitung ambang batas atau threshold dari 500 juta itu Pak? Pada waktu itu kami juga bertanya bersamaan ke DJP, tapi dikasih tahu bahwa DJP lah yang akan menghitung pajaknya. Jadi kalau di penjualan di Shopee, di Lazada, di Blibli ataupun di Tokopedia, mereka cukup berpaku pada situ. Nah, dari itu pun kita lihat aja sudah mencapai 500 juta atau belum. Kalau sudah, ya kita tinggal potong pajak aja. Masalah nanti di ujungnya itu mereka jadi terpotong 2 kali atau 3 kali, itu balik lagi ke pajak. Yang penting di tempat kita, misalnya seller yang sudah 500 juta akan dipotong 0,5% dari nilai transaksinya. Baik, jadi ini juga tentu takutnya orang Indonesia ini kan cerdik-cerdik ya Pak Budi ya. Apakah nanti berubah namanya, dibagi beberapa nama PT misalnya begitu untuk mengurangi omset di bawah 500 juta. Apakah itu memungkinkan Pak Budi? Kalau sekarang ini bahkan untuk menjadi pedagang di marketplace mesti punya KTP sendiri. Beberapa marketplace juga mengharuskan rekening sendiri. Jadi nggak boleh pakai rekening anak, rekening istri, suami gitu. Harus namanya sendiri. Baik. Lalu di saat yang bersamaan juga pemerintah sedang menggalakkan penggunaan NIB. NIB itu kan berarti
satu marketplace, Ya, ada satu pedagang hanya punya satu gitu. Kalau baik. mau lebih bisa, tapi ya menggunakan KTP orang lain, KTP Aha, rekening dan orang lain. aha. Dan itu tidak simpel begitu ya. Terakhir Pak Budi, Betul, seperti betul. apa bentuk insentif atau kemudahan yang IDEA harapkan dari Kemenq atau DJP agar kebijakan ini tidak menahan laju pertumbuhan ekonomi digital kita? Sebenarnya kami mengharapkan adanya insentif baik buat marketplace-nya maupun buat penjual dan pembelinya. Kami melihat di sini bahwa negara kita sedang membutuhkan banyak pemasukan, Ya. termasuk dari transaksi ekonomi digital. Mhm. Makanya biar kita ekonomi kan sekarang lagi bagus nih. Biar nggak mandek, mangkrak, dibikinlah suatu insentif yang baik menurut pemerintah. Misalnya dari penjual adanya adanya kemudahan lainnya, dan dari pembeli misalnya seperti diberikan voucher gratis dan bebas ongkos seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi Primawan, Ketua Umum Terima Asosiasi kasih. E-commerce Indonesia IDEA telah berbagi pandangan pada pagi hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak.